Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan merefresh kader PKB tentang tata cara pemantauan KKA. Akan saya jelaskan tata cara pengisian KKA agar kita tidak salah dalam mengisinya. Bagaimanapun, pemantauan KKA dalam penggerakkan PKB adalah sangat penting. Bapak Ibu, yang pertama yang akan kita isi adalah isian nama dari anak yang menjadi sasaran PKB. Isian yang kedua adalah isian identitas anak, diisi dengan nama anak, kemudian tanggal lahirnya, jenis kelamin, nama orang tua, kelompok PKB-nya, alamat, dan sebagainya. Urutan yang ketiga adalah kolom tugas perkembangan anak. Ini menjadi tugas perkembangan anak dari setiap umurnya. Contohnya adalah berjalan sendiri. Ini harus bisa dicapai pada umur 13. Yang keempat adalah nomor urut tugas. Nomor urut tugas merupakan urutan dari paling bawah 1 sampai dengan yang kita kehendaki atau bulan yang dilakukan. Keterangan yang kelima adalah kolom kode tugas. Ini berisi kode dari perkembangan yang dicapai oleh anak. Seandainya ada kode GK berarti gerakan kasar, KC berarti kecerdasan, GH gerakan halus, dan sebagainya dapat dilihat di halaman terakhir. Ini adalah kode dari kode tugas yang ada di lembar tugas yang harus dipenuhi tadi, GK, gerakan kasar, dan sebagainya. Yang keenam adalah kolom grafik. Kolom grafik ini diisi setiap bulannya dan merupakan urutan nomor 6 dari pembahasan kita tentang KKA. Selanjutnya yang ketujuh adalah pengisian kolom 0 atau bulan tahun lahir dari balita. Yang kedelapan adalah kolom pesan yang berisi pesan-pesan setiap bulannya, hal-hal yang harus bisa dicapai oleh anak pada bulan berikutnya. Yang kesembilan adalah permasalahan tentang pola asuh agar anak tumbuh kembang secara optimal, dicontohkan di halaman terakhir dari lembar KKA. Baiklah, ibu-ibu kader PKB yang saya hormati, setelah kita melakukan isian tentang data diri anak, kita juga sudah mengisikan kolom 0 yang berisi bulan dan tahun lahir. Pada bulan Desember ini si anak berarti telah berumur 5 bulan. Pertama kali menentukan langkah pengisian KKA adalah mencari garis pertemuan umur dan tugas di bawah garis merah. Jadi akan ketemu umur 4 bulan dan tugas nomor 2, di mana itu menjadi tolok ukur pertama kali kita akan menanyakan kepada orang tua apakah anak tersebut bisa melaksanakan tugas kelompok umur 2 bulan atau belum. Kemudian akan kita teruskan selanjutnya. Kita sudah dapatkan pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan kepada ibu balita tentang kemampuan anak, yakni pada tugas nomor 2. Tanyakan kepada ibunya, apakah anak tersebut sudah bisa membalas tersenyum pada orang lain. Apabila ternyata Leni sudah bisa, pada pertemuan bulan dan tugas diberikan tanda titik. Selanjutnya, karena bulan Oktober dia sudah memasuki bulan ketiga, tugasnya dia harus ditanyakan apakah anak tersebut sudah bisa menegakkan kepala. Kemudian penegakan kepala ternyata sudah bisa dilakukan. Pada kolom pertemuan antara umur dan tugas diberikan tanda titik. Nah, karena sudah ditanyakan dan bisa,
nomor 3 tugasnya harus disilang. Kemudian tugas yang keempat atau umur keempat sudah bisa miring sendiri atau belum. Kalau ternyata bayi tersebut sudah bisa, maka pertemuan bulan keempat dan tugas keempat diberikan tanda titik dan pada kode tugas harus disilang. Kemudian pada saat bulan Desember pertama kali dia melakukan pengisian KKA ini, ditanyakan apakah tugas nomor 5 sudah bisa atau belum, yaitu mengeluarkan 3 suara yang berbeda. Ternyata anak tersebut belum bisa mengeluarkan suara yang berbeda. Maka kepada ibunya harus diberikan penjelasan untuk berlatih atau melatih tugas nomor 5. Jangan lupa pula tugas nomor 6 umur pada saat bulan Januari 2020 nanti juga harus diberikan pengarahan tentang pesan yang harus dilakukan di rumah, yakni meraih dan memegang benda yang berada di hadapannya. Tugas yang harus diberikan atau yang harus diingatkan kepada ibu dari balita tadi adalah dikurangi 1. Bila tugasnya nomor 5, maka menjadi pesan nomor 4. Ingatkan kepada ibunya agar dia membiasakan diri berbicara atau menyanyi di depan bayi untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan dari kemampuan tugas nomor 5. Kemudian bulan berikutnya anak tersebut sudah harus bisa melakukan tugas nomor 6. Maka ingatkan kepada ibunya agar dia juga di rumah untuk selalu mengajari anak meraih barang yang ada di hadapannya. Kemudian pada pertemuan bulan Januari 2020, kepada ibunya harus ditanyakan apakah bayi tersebut sudah bisa melaksanakan tugas nomor 5 atau belum. Bila belum, maka pertemuan antara umur 5 dengan tugas nomor 5 tidak boleh diberikan tanda titik. Lanjutkan dengan pertanyaan ke-6, yakni pertanyaan tentang meraih dan memegang benda di hadapannya. Apakah bayi tersebut sudah bisa atau belum? Kalau sudah bisa, berarti pada titik pertemuan umur 6 dan tugas nomor 6 diberikan tanda titik. Selanjutnya, seperti biasa, ibu harus mengingatkan kepada kader harus mengingatkan kepada ibu balita tentang tugas nomor 7 yang harus dilakukan adalah pesan nomor 6, yakni dudukkan bayi dan dijaga. Ini adalah pesan untuk pertemuan bulan Februari. Selanjutnya, pada pertemuan bulan Februari kita tuliskan pertemuan Februari. Pada pertemuan bulan Februari ini ditanyakan tugas nomor 7 karena umurnya sudah 7 bulan. Apakah bisa duduk sendiri tanpa dibantu? Bila sudah, berikan tanda titik pada tugas nomor 7 dan umur 7. Kemudian kode tugas disilang bahwa anak tersebut sudah bisa melakukan tugasnya. Ternyata pada umur 7 tugas nomor 5 tetap belum bisa dikerjakan. Ini berarti sudah berada di garis merah. Tidak perlu diberikan tanda silang. Tanda silang ini hanya untuk menunjukkan bahwa anak tersebut belum bisa memenuhi tugas nomor 5. Ini merupakan alasan kita untuk merujuk balita tersebut ke Vaskes terdekat agar bisa mendapatkan pemantauan gangguan tumbuh kembangnya. Nanti kita akan hubungkan tugas 6 dan 7 dan ini merupakan alasan utama dia harus dirujuk sebagai akibat dia tidak bisa memenuhi tugas nomor 5 sehingga deteksi awal dari gangguan perkembangan dan pertumbuhan dapat dilakukan melalui KKA. Begitu seterusnya sehingga sampai bulan-bulan berikutnya kita isi terus.
Demikian pertemuan kita kali ini melalui media daring dalam rangka pembinaan kader PKB di masa COVID. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini.